Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Bapak Twin selaku dosen pengampu mata kuliah Geologi Lingkungan dan Kebencanaan. Sebelumnya, perkenalkan Pak, saya Fatur Razik dengan NPM 210663334. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas yang telah Bapak berikan. Oke, baik. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai mitigation strategy. Sebelumnya, kita mengetahui bahwa Indonesia itu adalah negeri yang rawan bencana geologis gempa bumi, tanah longsor, kemudian erupsi gunung api, dan tsunami. Nah, sebagai konsekuensi kewajiban negara untuk melindungi rakyatnya, maka pemerintah itu diharapkan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi resiko dan mempunyai rencana keadaan darurat untuk meminimalkan dampak bencana. Saat ini itu sudah tersedia Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana Nasional, yaitu UU nomor 24 tahun 2007. Nah, undang-undang ini berfungsi sebagai pedoman dasar yang mengatur wewenang, hak, kewajiban, dan sanksi bagi segenap penyelenggara dan pemangku kepentingan di bidang penanggulangan bencana. Oke, baik. Selanjutnya, kita akan masuk pertama mengenai volcanic eruption. Nah, untuk mitigasi bencana gunung meletus ini adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak atau resiko yang disebabkan oleh bencana erupsi gunung berapi atau gunung api meletus. Nah, menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, bencana gunung meletus ini adalah bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Kemudian bahaya letusan gunung api ini dapat berupa seperti awan panas, lontaran material atau pijar, kemudian hujan abu lebat, terus ada juga lava, gas racun, tsunami, dan banjir lahar. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan suatu strategi mitigasi dalam mengurangi resiko dampak letusan gunung berapi. Nah, untuk tahapan mitigasinya ini, kita akan bagi menjadi tiga tahap, yaitu pertama ada pra-kejadian, kemudian saat kejadian, dan yang terakhir adalah pasca kejadian. Oke, baik. Yang pertama ini ada pra-kejadian. Nah, pada tahap pra-kejadian ini, upaya-upaya pencegahan dan persiapan itu dilakukan untuk meminimalkan resiko letusan gunung berapi, yaitu seperti di sini yang kita bisa lihat. Pertama, kita bisa melakukan pemerintah itu melakukan identifikasi wilayah rawan gunung berapi. Nah, identifikasi ini bisa kita lakukan dengan melakukan melakukan pemetaan pada seperti yang gambar di sebelah kanan ini. Nah, di sini terlihat adalah peta kawasan rawat bencana Gunung Merapi di daerah Jawa Tengah. Kemudian berikutnya kita juga pemerintah untuk tahap pra kejadian itu adanya monitoring gunung berapi. Nah, untuk monitoring ini dianggap rawan harus terus dimonitoring untuk mendeteksi tanda-tanda aktivitas gunung sehingga dapat memperkirakan kapan gunung berapi akan meletus. Bisa dengan alat tilt-o-meter yang di sebelah kiri ini. Kemudian ke tahap selanjutnya yaitu ada persiapan bencana. Nah, di sini masyarakat di wilayah yang rawan letusan gunung berapi itu harus dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya letusan, seperti pelatihan evakuasi, kemudian memberikan edukasi tentang sirine tentang bahaya gunung berapi. Seperti yang bisa kita lihat di sini, ini adalah pemasangan sirine untuk pemberitahuan jika terjadinya kegiatan
vulkanik atau eruption dari gunung api tersebut. Nah, untuk sistem peringatan dini ini harus disiapkan untuk apa namanya memberikan informasi tentang kemungkinan terjadinya letusan gunung berapi dan memperingatkan masyarakat untuk mengungsi jika diperlukan. Kemudian untuk sistem peringatan dini untuk volcanic eruption ini kita bisa menjadi empat empat apa namanya tahapan, yaitu ada yang namanya aktif normal, kemudian ada yang namanya waspada, terus juga ada kondisi siaga, terus juga ada kondisi awas. Untuk aktif aktif normal ini, pertama aktivitas Merapi ini dilihat berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual itu tidak menunjukkan adanya gejala yang menuju pada kejadian letusan. Kemudian jika sudah memasuki fase waspada, ini aktivitas gunung berapi akan menunjukkan peningkatan kegiatan di atas aktif normal. Pada tingkat waspada ini, peningkatan aktivitas tidak selalu diikuti aktivitas lanjut yang mengarah pada letusan erupsi, tetapi bisa kembali ke keadaan normal pada tingkat waspada. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah siaga. Untuk siaga ini peningkatan aktivitas vulkaniknya semakin jelas, baik instrumental maupun visual. Sehingga berdasarkan evaluasi ini dapat disimpulkan bahwa aktivitas dapat diikuti oleh letusan. Sehingga dalam kondisi siaga ini, penyuluhan dilakukan secara lebih intensif. Sasarannya itu adalah penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana. Kemudian aparat di jajaran Satlak PB dan lembaga swadaya masyarakat, serta para relawan. Nah, di samping itu juga masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana ini sudah siap jika diungsikan sewaktu-waktu. Kemudian yang terakhir adalah fase awas. Nah, awas ini secara instrumental atau data visual cenderung menunjukkan bahwa kegiatan vulkanisme ini menuju pada atau sedang memasuki fase letusan utama. Nah, pada kondisi awas ini, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana atau diperkirakan akan terlanda awan panas yang akan terjadi sudah diungsikan menjauh dari ancaman bahaya primer awan panas. Oke, baik. Selanjutnya kita pada saat kejadian. Nah, pada tahap saat kejadian ini, upaya-upaya darurat yang dilakukan untuk mengurangi resiko dan meminimalkan kerusakan dan korban jiwa itu diantaranya pertama dilakukannya adanya evakuasi. Nah, evakuasi ini jika terjadi letusan gunung berapi, maka masyarakat itu harus dievakuasi dari area yang terkena dampak langsung, seperti daerah yang terkena aliran lahar, terus juga abu vulkanik atau awan panas pada gambar yang di sini. Terus juga yang kedua saat kejadian itu perlu adanya perlindungan diri. Nah, perlindungan ini masyarakat bisa menggunakan masker untuk melindungi diri dari debu debu atau asap vulkanik. Terus juga saat kejadian itu biasanya lahar-lahar akan bersifat panas dan dapat menyebabkan kebakaran hutan atau kebakaran rumah jika terkena lahar panas tersebut. Nah, di sini perlunya apa namanya evakuasi atau pemadaman api jika terjadinya bencana kebakaran ketika gunung berapi itu meletus. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke pasca kejadian. Nah, pasca kejadian ini tentunya upaya-upaya pemulihan dan rehabilitasi dilakukan untuk membantu masyarakat dalam mengembalikan kehidupan mereka ke keadaan semula. Yang bisa dilakukan itu pertama adanya pemulihan, baik itu secara perawatan kesehatan atau pengadaan makanan dan pengadaan air bersih kembali jika air-air bersih itu telah rusak sumbernya. Terus juga evaluasi kerusakan. Nah, evaluasi kerusakan ini penting dilakukan untuk mengetahui kerugian akibat letusan gunung berapi, termasuk itu kerusakan infrastruktur, ekonomi, dan lingkungan. Evaluasi ini juga dapat membantu dalam merencanakan pemulihan dan
rekonstruksi. Kemudian yang terakhir yang sangat-sangat perlu dilakukan yaitu adanya rekonstruksi. Nah, rekonstruksi ini melibatkan pembangunan kembali infrastruktur, pengembangan ekonomi, dan pemulihan lingkungan. Kemudian rekonstruksi ini dapat melibatkan kerjasama antara pemerintah, LSM, dan masyarakat lokal. Oke, baik. Kemudian kita lanjut ke bencana selanjutnya. Nah, di sini kita lanjut pada bencana gempa bumi. Untuk gempa bumi sendiri ini, mitigasi bencana gempa bumi itu, mohon maaf. Oke, jadi saya lanjut. Untuk mitigasi bencana gempa bumi ini adalah upaya-upaya dalam rangka mengurangi resiko bencana gempa bumi. Nah, menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, gempa bumi itu adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng, patahan aktif, aktivitas gunung api, ataupun runtuhan batuan. Kemudian untuk strategi mitigasi yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko dari dampak gempa bumi ini, kita juga bisa bagi menjadi tiga, yaitu pra-kejadian, saat kejadian, dan pasca kejadian. Oke, pertama kita masuk ke pra-kejadiannya terlebih dahulu. Pada tahap pra-kejadian ini, upaya-upaya pencegahan dan persiapan dilakukan untuk meminimalkan resiko gempa bumi. Di antaranya itu yaitu kita adanya identifikasi wilayah rawan gempa. Nah, kita para ilmuwan dan para peneliti pada prakejadian ini harus mempetakan wilayah-wilayah rawan gempa itu di mana aja, sehingga dapat diketahui tingkat kerentanan yang ada di wilayah tersebut. Kemudian perlu juga adanya evaluasi dari bangunan. Nah, setiap bangunan itu memiliki tingkat resistensi atau tingkat kekokohan bangunannya berbeda-beda. Nah, bangunan-bangunan di wilayah rawan gempa itu harus dievaluasi sehingga dapat dipastikan apakah bangunan-bangunan tersebut memenuhi standar keamanan yang telah ditetapkan atau belum. Kemudian perlu juga adanya persiapan gempa bumi seperti adanya penyuluhan atau simulasi. Di sini bisa kita lihat para guru sekolah dasar sedang melakukan kegiatan simulasi gempa bumi, di antaranya ada yang memegang kursi sebagai penahan bagian kepala jika terkena runtuhan-runtuhan bangunan. Selain itu juga untuk persiapan gempa bumi ini kita perlu adanya latihan evakuasi secara rutin dan adanya kegiatan penyuluhan dan seminar. Oke, selanjutnya kita masuk ke mitigasi saat kejadian. Nah, pada tahap saat kejadian ini, upaya-upaya darurat dilakukan untuk mengurangi resiko dan meminimalkan kerusakan dan korban jiwa itu diantaranya yang pastinya adalah evakuasi. Nah, jika terjadi gempa bumi, masyarakat harus dievakuasi dari area terkena dampak langsung gempa bumi, seperti bangunan-bangunan yang ambruk atau daerah rawan longsor. Kemudian perlindungan diri. Nah, untuk perlindungan diri ini, jika kita berada di dalam ruangan, kita bisa berlindung di bawah sesuatu yang keras, seperti berlindung di bawah meja atau di bawah kasur, untuk melindungi kita dari serpian-serpian atau runtuhan atap atau runtuhan segalanya. Namun jika memungkinkan, ketika adanya gempa, lebih baik segera keluar dari dalam bangunan dan juga menjauhi dari sesuatu yang tinggi, kayak misalnya baliho atau pohon-pohon yang tinggi atau tiang listrik harus dihindari agar tidak
agar tidak jatuh. Kemudian selanjutnya yaitu pemadaman api. Karena di beberapa kasus ketika adanya gempa bumi ini merusak jaringan listrik, kemudian listrik tersebut akan konslet dan dapat mengakibatkan kebakaran. Nah, oleh karena itu, ketika terjadi gempa bumi, dari pihak pemadam kebakaran juga harus selalu siap sedia jika ketika adanya korsleting yang menyebabkan kebakaran. Kemudian lanjut ke pasca kejadian. Nah, pada tahap pasca kejadian ini, upaya-upaya pemulihan dan rehabilitasi yang dapat dilakukan dalam membantu masyarakat itu diantaranya yang pertama adalah pemulihan, baik itu dari kebutuhan pokok atau kebutuhan jasmani. Di sini bisa kita lihat adanya dengan pembagian sembako atau juga dengan diadakannya pelayanan kesehatan gratis dalam beberapa waktu yang ada. Kemudian perlunya juga ada evaluasi kerusakan. Nah, di sini kita lihat dari bencana gempa bumi di Aceh. Di Aceh ini adanya rapat evaluasi. Nah, evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui kerugian akibat gempa bumi, termasuk kerusakan infrastruktur, ekonomi, dan lingkungan. Nah, evaluasi ini dapat membantu dalam merencanakan pemulihan dan rekonstruksi. Selanjutnya, yang terakhir itu adalah dengan diadakannya rekonstruksi. Jadi, gempa bumi itu kan merusak segala bangunan-bangunan yang ada di atasnya, segala infrastruktur. Nah, pemerintah ini wajib untuk melakukan kembali pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi, dan pemulihan lingkungan. Nah, rekonstruksi ini dapat melibatkan kerjasama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat lokal. Nah, selain itu juga upaya itu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya persiapan menghadapi bencana dan standar keselamatan yang harus diterapkan dalam pembangunan bangunan. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan tentang mitigasi bencana dari yang tadi ada gempa bumi dan erupsi gunung berapi, baik itu dari mitigasi tahap pra bencana, kemudian saat bencananya tersebut, dan yang terakhir pasca bencana tersebut. Semoga penjelasan saya mengenai mitigasi bencana ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan untuk meminimalisir segala kerugian baik itu material ataupun non material bagi kita ke depannya untuk bangsa dan negara. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.